dokumen-dokumen apa aja yang harus dipersiapkan itu? Kalau dokumen yang dipersiapkan untuk pelaporan SPT itu Mbak Icut, yang pertama tentunya kalau misalnya kita karyawan ya, kalau karyawan itu ada yang namanya bukti potong. Bukti potong ini dibikin oleh pemberi kerja. Pemberi kerja itu di akhir tahun, itu pemberi kerja kan menghitung pajak yang dipotong dari karyawan-karyawannya, dari pegawai-pegawainya. Itu sebenarnya di bulan Desember itu namanya pajak rampung, mereka udah selesai gitu menghitung pemotongan pajak karyawannya. Jadi sebenarnya di awal Januari tahun depannya harusnya sudah ada bukti potong yang bisa mereka kasihkan ke masing-masing pegawainya. Ini namanya formulir 1721A1 atau 1721A2. Ada tambahannya lagi Mbak Icur, mungkin ada disiapkan lagi daftar harta misalnya ya. Daftar harta juga, iya. Daftar utangnya. Gak tinggal ya kalau ada harta, utangnya bisa jadi soalnya hartanya itu misalnya kalau rumah KPR berarti ada utang dong. Bener-bener. Gitu ya, bisa jadi. Terus kita juga harus nyiapkan kartu keluarga karena nanti akan ngisi daftar keluarganya siapa gitu. Kalau misalnya UMKM atau yang memiliki usaha itu berarti harus ada pencatatannya dalam setahun. Nah, kalau mereka yang memiliki usaha ini UMKM misalnya ya, dia pasti nyatat tuh Januari berapa penghasilannya, Februari berapa, sampai dengan Desember ya. Nah, itu yang akan nanti dituangkan ke dalam SPT. Tapi kalau misalnya dia besar nih usahanya, mereka punya pembukuan. Nah, berarti mereka harus menyiapkan laporan keuangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kominfo, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita kedatangan tamu spesial loh hari ini. Dari teman pajak, yaitu dari Kanwil DJP Riau. Bersama Mbak Melza Nova, fungsional penyuluh pajak. Halo Mbak. Halo Mbak Icut. Panggilannya siapa nih biar akrab? Melza aja. Mbak Melza. Nah, dari DJP Riau ya, Kanwil DJP Riau. Biasanya kalau pajak nih panggilan serunya teman pajak, benar. Kawan pajak. Oh, kawan pajak. Salah. Enggak apa-apa. Berarti kawan pajak ya Sobat Kominfo. Kalau Kominfo biasa nih Sobat Kominfo. Kalau ini kawan pajak. Oke, Mbak Melza. Nah, untuk Sobat Kominfo, edisi kali ini kita kupas tuntas masalah pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi. Nah, kita bakal mengetahui apa itu SPT tahunan dan apa tujuan kita melaporkan SPT tahunan, dan mungkin bisa Mbak Melza menjelaskannya. Oke, baik. Ini pertanyaan mendasar sebenarnya ya Mbak Icut ya, terkait dengan apa sih sebenarnya SPT tahunan gitu ya. Kita biasanya cuma lapor-lapor gitu, tapi ternyata nggak tahu gitu apa sih sebenarnya SPT, mau dilapor apa gitu ya. Jadi SPT dulu ya. SPT itu adalah akronim atau kependekan dari surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan. Jadi SPT tahunan itu surat pemberitahuan tahunan gitu ya Mbak Icut ya. Jadi yang namanya surat ya itu pasti isinya informasi-informasi ya. Iya, benar-benar. Informasi-informasi Mbak Icut. Jadi di situ nanti di SPT tahunan itu sendiri ada informasi terkait dengan yang pertama tentu ada informasi penghasilan gitu. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak gitu. Baik itu merupakan objek pajak ataupun bukan objek pajak. Terus yang kedua pastinya ada pajaknya. Nah, pajak yang dipotong, pajak yang sudah dibayarkan, atau pajak yang sudah dipungut oleh pihak lain, itu semua diinformasikan di SPT tahunan. Lalu ada juga informasi lainnya. Informasi lainnya ini misalnya ada harta atau utang yang setahun pajak terakhir gitu. Jadi itu dia yang namanya SPT tahunan. Isinya informasi-informasi terkait gitu. Nah, tujuannya pelaporan SPT tahunan ini sekarang ya. Untuk tujuan pelaporan ini sebenarnya bagi wajib pajak itu adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakan yang sudah dilaksanakan dalam 1 tahun pajak gitu Mbak Icut. Jadi kalau untuk kami dari pihak DJP itu tujuannya adalah sebagai sarana juga untuk mengawasi, untuk pengawasan gitu, apakah kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu sudah terlaksana dengan baik, dengan benar gitu Mbak Icut. Itu dia gitu. SPT tahunan. Berarti kalau SPT tahunan semuanya dilaporin ya? Betul. Utang-utang juga dilaporin. Betul Mbak Icut, utangnya juga dilaporkan. Nah gimana kalau misalnya gitu. Dari DJP Riau sendiri nih melihat masyarakat Riau, apakah pelaporan pajak mereka sudah sesuai dengan yang diminta atau sesuai dengan
Oh iya, sebenarnya kalau secara umum kita lihat sudah cukup baik ya Mbak Icet ya. Mereka memang sudah melaporkan SPT tahunannya setiap tahun gitu, dan juga kalau kita lihat pelaporan-pelaporan ini misalnya ya, kita kan buka loket di kantor atau kita juga buka layanan di luar kantor, itu kayaknya wajib pajak itu selalu banyak yang nanya gitu. Ini cara lapornya gimana, saya udah dapat bukti potong gitu kan, gimana cara lapornya. Jadi kalau kita lihat secara umum sih itu udah bagus ya kesadaran perpajakannya untuk melaporkan SPT tahunan gitu. Untuk berarti kesadaran masyarakat Riau luar biasa ya. Itu di tahun 2000 yang udah kan tahun 2023 ya, tahun 2024 kan sekarang sedang berjalan ya Mbak Icet ya. Nanti kita lihat dulu kita ya prosesnya seperti apa. Karena nanti pelaporannya sampai 31 Maret. Gitu. Sampai tanggal 31 Maret. Dan untuk jenis SPT tahunan PPHOP ini ada beberapa jenis. Betul. Apa aja nih? Kalau untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi Mbak Icut, itu sebenarnya ada 3 formulir ya. 3 formulir. Yang pertama itu formulir namanya 1770 SS. 1770 SS. 1770 SS ini, SS itu kepanjangannya sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi sesuai dengan namanya, ini pengisiannya sangat simpel sekali gitu. Ada cuman ada penghasilannya berapa, terus pengurangnya, terus juga diisikan di situ hartanya akumulasinya berapa dan utangnya akumulasinya berapa. Udah selesai. Itu aja pengisiannya. Jadi yang untuk 1770 SS ini yang bisa menggunakannya adalah wajib pajak karyawan atau pegawai yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja. Itu mereka memiliki penghasilannya di bawah 60 juta. Nah, jadi yang bisa pakai 1770 SS ini adalah yang di bawah 60 juta gitu Mbak Ijul. Nah, bagaimana dengan yang di atas 60 juta? Nah, mereka itu menggunakan yang namanya formulir 1770S. 1770S. Itu sederhana aja. Jadi enggak sangat sederhana. Pengisiannya agak lebih banyak yang harus diisi gitu ya dibandingkan dengan yang SS tadi gitu. Misalnya hartanya harus dirinci lagi apa jenisnya gitu. Ada jenisnya lagi. Hartanya ada emas, ada apa, emas berlian gitu kan, ada rumah berapa, itu harus dijelaskan di sana. Terus utangnya juga harus dirinci lagi apa-apa aja di bank mana. Terus sudah mulai ada utang nih. Iya, di situ juga di SS juga sebenarnya ada utang. Sudah ada juga. Cuman itu jumlahnya aja gitu. Jadi nggak perlu dirinci. Tapi kalau di S yang di atas 60 juta itu dijelaskan rinciannya seperti apa gitu. Itu yang untuk karyawan ya, dua itu 1770S dan 1770SS. Nah, selanjutnya ada lagi formulir namanya 1770 aja. 1770 tok aja gitu, nggak ada SS-nya. Nggak ada SS-nya, nggak ada S-nya. Ini kayaknya miliaran ini. Aduh, bisa jadi. Karena ini digunakan oleh selain karyawan yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, misalnya usahawan gitu, usahawan misalnya memiliki toko gitu atau apa gitu, UMKM juga menggunakan formulir yang ini, atau bisa juga yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara gitu, mereka menggunakan formulir yang 1770 ini. Tadi gitu, ada sebutan UMKM. Betul. Oke. Berarti UMKM itu jatuhnya di yang 1770. Cuman yang untuk formulir ini Mbak Icut nggak perlu kita hafalkan rinci, saya gitu. Harus pakai yang ini, saya harus pakai yang ini gitu. Karena kalau kita lapor secara online gitu, nanti di DJP online itu nanti akan dipilihkan secara sistem. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaannya, apakah penghasilannya di atas 60 juta atau di bawah 60 juta. Itu nanti sistem akan langsung mengarahkan menggunakan formulir yang mana yang cocok bagi Sobat Kominfo ya. Semuanya nanti langsung aja masuk ke DJP online, di situ nanti langsung ada pilihannya gitu. Sistem yang akan memilihkan gitu ya. Berarti dari sistemnya langsung ya. Berarti bukan kita kirain ada formulir ini 1770 SS gitu. Enggak perlu dihafalkan aja. Terus kalau misalnya dia karyawan tapi memiliki penghasilan lain gitu, misalnya Mbak Icut, misalnya nih karyawan di suatu perusahaan, tapi di rumah dia punya bengkel juga. Nah, itu kan ada usaha sampingan ya. Nah, itu dia pakainya 1770 itu juga. Gitu. Kenapa? Karena nanti penghasilannya akan bisa dimasukkan di formulir 1770 itu. Jadi berarti dia hitungan karyawan dan hitungan ada bisnisnya dua gitu. hitungan, ada hitungan yang karyawannya yang bukti potong dari kantornya, lalu nanti ada hitungan dari penghasilannya sebagai yang memiliki bengkel. Gitu. Seperti itu. Itu dokumen-dokumen apa aja yang harus dipersiapkan itu? Kalau dokumen yang dipersiapkan untuk pelaporan SPT itu Mbak Icut, yang pertama tentunya kalau misalnya kita karyawan ya, kalau karyawan itu ada yang namanya bukti potong. Bukti potong
ini dibikin oleh pemberi kerja. Pemberi kerja itu di akhir tahun, itu pemberi kerja kan menghitung pajak yang dipotong dari karyawan-karyawannya, dari pegawai-pegawainya. Itu sebenarnya di bulan Desember itu namanya pajak rampung, mereka udah selesai gitu menghitung pemotongan pajak karyawannya. Jadi sebenarnya di awal Januari tahun depannya itu harusnya sudah ada bukti potong yang bisa mereka kasihkan ke masing-masing pegawainya. Ini namanya formulir 1721 A1 atau 1721 A2. Oke, formulir 17A1 dan 1721 A1 dan 1721 A2. Oke. Kalau A1 itu bagi karyawan swasta, kalau A2 bagi PNS TNI Polri. Oh, itu yang seperti A2. itu. Sebenarnya isinya mirip ya, sama-sama aja, cuman untuk membedakan aja karyawan swasta sama PNS gitu. Oke, supaya pengisian SPT tahunan PPHOP ini lebih cepat dan lancar, berarti kita harus siapin dokumen-dokumen yang tadi ya? Betul, dokumen yang tadi, tapi ada tambahannya lagi Mbak Icur, mungkin ada disiapkan lagi daftar harta misalnya ya. Daftar harta juga, iya, oke. Daftar utangnya. Oke, nggak tinggal ya kalau udah harta, Iya dong. utangnya ada. Bisa jadi soalnya hartanya itu misalnya kalau rumah bener. KPR berarti ada utang dong, bener-bener. gitu ya. Bisa jadi. Terus kita juga harus menyiapkan kartu keluarga karena nanti akan ngisi daftar keluarganya siapa gitu. Terus apalagi ya kalau misalnya UMKM atau yang memiliki usaha itu berarti harus ada pencatatannya dalam setahun. Nah, kalau mereka yang memiliki usaha ini UMKM misalnya ya, dia pasti nyatet tuh Januari berapa penghasilannya, Februari berapa, sampai dengan Desember ya. Nah, itu yang akan nanti dituangkan ke dalam SPT gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia besar nih usahanya, mereka punya pembukuan. Nah, berarti mereka harus menyiapkan laporan keuangan. Oke. Nah, untuk perpajakan tadi UMKM baru ingat nih. Karena kita berbicara di seputar UMKM, ini mungkin banyak nih UMKM di luar sana yang memang belum mengerti nih sistem UMKM kecil ya. Belum mengerti nih sistem pembayaran pajak mereka ini seperti apa. Kayak yang di homemade, yang rumahan gitu. Nah, bagi UMKM ini sebenarnya Mbak Icut, kita di DJP pemerintah itu memberikan kelonggaran atau fasilitas ya. Kalau misalnya penghasilannya itu masih di bawah 500 juta dalam setahun, itu mereka nggak ada bayar pajak. Oh, seperti itu. Nggak ada pembayaran pajaknya. Jadi itu cuman pelaporan SPT tahunan laporan aja sekali setahun sampai dengan 31 Maret. Yang penting itu pencatatannya harus jelas. Harus jelas, harus jelas bahwa memang di bawah 500 juta nih satu tahun gitu. Nah, 1 tahun hitungannya. Iya. Itu dia fungsi pengawasan tadi kan bagi kami DJP gitu Mbak. Nah, seperti itu. Ingat nih langsung nih biasanya UMKM UMKM baru-baru nih biasanya kan bingung juga kan. Aduh, baru buka masuk bayar pajak. Iya, yang kepikiran itu bayar gitu ya Mbak. Padahal enggak cuman wajib bayar gitu. Cuman untuk pelaporannya ya tentu harus wajib. Setiap tahun. Oke. Nah, bagaimana nih cara melaporkan SPT tahunan ini dengan menggunakan e-filing? E-filing ya. Ya, untuk pelaporan SPT ini Mbak Icat memang kita mengarahkan kepada wajib pajak menggunakan fasilitas-fasilitas digital ya. Kita menyampaikannya secara online melalui DJP online. Kalau kita lihat dulu di tahun 2000-an gitu ya, tahun 2012 ke bawah lah mungkin ya. Itu kayaknya kalau tiap tahun udah masa-masanya pelaporan SPT tahunan itu dari Januari sampai Maret, kalau di KPP di kantor pajak tuh kayak pesta. Rame. Karena ada tenda gitu kan, ada kipas angin yang gede bener. Nah, itu mereka ngumpul pasti di situ karena mau melaporkan SPT tahunan pakai kertas gitu. Dan itu semua pegawai itu juga dikerahkan gitu untuk menerima pelaporan dari wajib pajak. Cuman sekarang kita udah memberikan kemudahan bahwa pelaporannya itu ya udah melalui online aja, melalui DJP online. Jadi kita tinggal login gitu ya ke dalam akunnya, bisa diakses melalui website pajak di www.pajak.go.id atau bisa langsung juga masuk ke website DJP online-nya djponline.pajak.go.id. Jadi kalau bagi yang udah pernah lapor sebelum-sebelumnya menggunakan DJP online ini gampang Mbak Ica, cuman tinggal login aja, masukin NPWP atau NIK. Sekarang NIK udah bisa digunakan sebagai NPWP gitu kan ya Mbak Ica ya. Jadi bisa masukin NIK-nya, password, habis itu masukin captcha. Nah, habis itu bisa langsung login. Tapi sekarang ada yang baru Mbak Ica. Apa itu? Jadi yang baru?
selain kita login di halaman yang pertama itu, nanti wajib pajak akan diarahkan untuk menerima OTP. Oke. Karena sekarang DJP itu dia menerapkan MFA, multi factor authentication. Jadi untuk menjaga data wajib pajak agar lebih aman gitu ya. Nah, OTP ini bisa dikirimkan via email, via nomor HP atau melalui aplikasi M-Pajak. Nah, jadi harap dipastikan ya, ini bagi Sobat Kominfo semuanya, bahwa data email dan nomor handphonenya itu yang terdaftar di DJP Online itu memang email dan nomor HP yang valid, yang memang dipakai sekarang gitu ya, karena nanti OTP-nya akan masuk ke email dan nomor HP tersebut. Kalau misalnya datanya nggak sesuai, nomor OTP-nya nggak akan masuk ya. Dan nanti Sobat Kominfo nggak bisa masuk gitu, nggak bisa login ke akun DJP online-nya. Nah, gimana kalau misalnya udah terlanjur nih Mbak Cut, misalnya emailnya lupa, udah nggak bisa dibuka gitu ya. Kebanyakan kayak gitu ya. Manusia biasa ya, lupa ya. Nah, itu ya udah silahkan melakukan perubahan data ke kantor pajak terdekat. Berarti perubahan data ke kantor pajak. Perubahan data. Begitu juga dengan nomor handphone ya. Begitu juga dengan nomor handphone. Nanti perubahan data ini paling lama 1 hari kerja akan selesai gitu ya. Nanti bisa OTP-nya akan masuk ke yang email terbaru atau nomor HP terbaru gitu. Jadi kami menghimbau nih ya kepada Sobat Kominfo, sekarang ini mumpung nih masih belum masuk di bulan Maret gitu. Kalau Maret biasa ramai ya. Maret kan udah ramai ya. Dan jaringan pun kita tahu karena banyak yang akses, tentu mungkin akan ada sedikit hambatan gitu ya. Jadi bisa mungkin dicek lagi DJP online-nya mulai dari sekarang, apakah emailnya memang yang terdaftar itu sudah valid gitu, supaya nggak nanti buru-buru gitu mau ngurus, email saya nggak bisa nih gitu kan. Jadi cepet silakan kalau misalnya harus sekarang gitu ya, kalau bisa ya, kalau bisa sekarang. Berarti tidak mempersulit sebenarnya, itu malah mempermudahkan sobat-sobat Kominfo di rumah. Betul, karena ini terkait dengan keamanan ya. Iya, benar-benar. Keamanan data kita, jadi lebih diperketat gitu keamanannya. Iya, benar-benar. Nah, apalagi nih? Yang harus sobat Kominfo tahu nih. Betul. Ini kalau misalnya dia memang baru pertama kali lapor misalnya nih Mbak Ijat, baru pertama kali lapor, misalnya dia baru terdaftar di tahun 2024, baru memiliki kewajiban pelaporan untuk tahun pajak 2024 yang tentunya dilaporkan di tahun 2025 ini gitu ya Mbak Ijat ya. Nah, itu mereka untuk melaporkan via DJP online itu harus punya EVIN terlebih dahulu. Nah, EVIN apa itu gitu kan, apalagi nih gitu kan. EVIN. EVIN itu Electronic Filing Identification Number. Nah, itu wajib pajak harus mengaktifasi EVIN terlebih dahulu. Caranya adalah dengan datang langsung ke kantor pajak. Jadi memang banyak ya yang harus datang langsung ke kantor pajak pengurusannya. Nah, itu nanti mengisi formulir, terus harus bawa KTP dan juga harus bawa NPWP-nya kalau memang ada ya. Nanti hard copy-nya atau nanti bisa kita cekkan di situ juga NPWP-nya. Setelah diaktifasi baru nanti Sobat Kominfo itu bisa masuk ke akun DJP online-nya dengan melakukan aktivasi akun DJP online-nya terlebih dahulu. Berarti harus mengurus EVIN ini terlebih dahulu yang baru ya. EVIN dulu. Sebenarnya nggak baru dari dulu juga seperti itu gitu ya Mbak Icet ya. Nah, ada lagi masalah nih misalnya. Apa lagi nih masalahnya nih? Yang banyak terjadi setiap tahun kayaknya masalah lupa password. Nah, ini emang terjadi di mana-mana ya. Betul. Jadi mau login DJP online, aduh passwordnya aja lupa gitu ya. Apalagi masuk ke emailnya gitu. Nah, passwordnya lupa. Kalau passwordnya lupa itu udah ada fasilitas di situ di akun DJP online kita di halaman depannya itu namanya lupa kata sandi. Lupa kata sandi. Tapi syaratnya itu masuk harus ada EVIN. Berarti kalau lupa kata sandi harus ke EVIN. Harus ada EVIN-nya dulu baru kita bisa rubah kata sandinya. Kalau misalnya EVIN-nya masih ada nggak masalah, bisa langsung diganti dong passwordnya, bisa reset password. Tapi yang EVIN-nya nggak ada nih, lupa lagi gitu kan. Harus ke kantor pajak lagi nih. Harus ke kantor pajak lagi. Nah, tapi untuk lupa EVIN ini sebenarnya ada kemudahan. Kalau dia cuma lupa EVIN, dia udah pernah aktivasi EVIN sebelumnya, bisa diuruskan ke kantor pajak Mbak Icut, atau bisa juga kita mengajukan via email. Via email di lupa.email@pajak.go.id. lupa.email lupa.evin lupa.evin@pajak.go.id. Iya, nanti di situ dilampirkan
KTP, dilampirkan NPWP dan dokumen. Oh, tetap NPWP dilampirkan. Iya, kalau ada ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya, dicantumkan aja nomor NPWP-nya di sana gitu. Nanti kita akan balas ke email yang terdaftar. Nah, itu tadi penting sekali untuk Sobat Kominfo untuk mencek ya apakah email yang terdaftarnya itu udah valid atau belum. Atau bisa juga mengajukannya itu via live chat. Live chat. Live chat di pajak.go.id, Mbak Icut, itu nanti akan ada tuh live chat kecil di bawahnya. Itu nanti di situ juga bisa gitu mengajukannya, atau via aplikasi M-Pajak. Banyak ternyata vianya ini nggak memperibet sama sekali ya. Iya, ada banyak pilihannya. Banyak pilihannya, benar-benar. Via aplikasi M-Pajak juga bisa. Aplikasi M-Pajak bisa di-download ya melalui Android atau melalui iOS ya juga bisa. Oke, berarti nggak mempersulit masyarakat ini. Mudah-mudahan nggak masyarakat nggak ada ini lagi ya kata-kata untuk tidak melapor. Tidak ada kata-kata tidak melapor. Lapor sekarang juga. Lapor sekarang juga. Jadi gitu loh Sobat Kominfo, untuk pelaporan SPT tahunan, PPh orang pribadi kita dapat melaporkan secara e-filing dengan mendaftarkan diri melalui DJP online dan harus menyiapkan dokumen-dokumen penting tadi ya. Iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi karyawan, apakah ada info terbaru nih? Nah, untuk orang pribadi karyawan ya Mbak Icut ya, mungkin yang terbaru adalah terkait dengan bukti potongnya. Ada sedikit perbedaan di bukti potong tahun pajak ini, tahun pajak 2024 ini Mbak Icut, karena pada tahun 2024 kita udah menerapkan pemotongan pajak dengan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER ya. Nah, itu tahun 2024 kita udah menggunakan itu. Jadi perhitungan pajaknya dari bulan Januari sampai dengan November itu menggunakan persentase tertentu Mbak Icut. Di bulan Desember itu pajaknya dihitung lagi menggunakan yang namanya tarif PPh pasal 17. Nah, jadi apa itu? Tarif PPh pasal 17 ini menghitung lagi sesuai dengan perhitungan yang sebelum TER ini diterapkan gitu Mbak Icut. Jadi setelah dihitung kembali ada kemungkinan lebih bayar gitu, ada pemotongan pajak yang lebih daripada seharusnya gitu. Jadi di bukti potongnya itu mungkin bisa jadi Sobat Kominfo yang berstatus sebagai karyawan atau pegawai ada lebih bayarnya gitu. Nah, ini harus kita pastikan apakah pajaknya itu memang dipotong atau ditanggung gitu sama perusahaannya. Kalau memang dipotong, berarti untuk kelebihan pembayarannya ini bisa dimintakannya ke pemberi kerjanya, ke perusahaannya atau ke instansi tempat bekerjanya gitu ya. Jadi nanti kalau di pelaporan SPT tahunannya, di SPT tahunan yang dilaporkan ke pajak, itu dia harusnya statusnya nggak lebih bayar, tapi nihil. Karena yang diisikan adalah pajak yang terutangnya, bukan pajak yang dipotong gitu Mbak Icut. Seperti itu aja sih sebenarnya kalau untuk yang tahun pajak 2024 ini perbedaannya di sana gitu. Mungkin kemungkinan ada lebih bayar gitu. Tapi kan kalau misalnya memang dia ditanggung gitu ya, misalnya pegawai negeri nih, pegawai negeri sipil itu kan biasanya kan ditanggung pemerintah ya. Kalau memang ada lebih bayar, berarti ya udah diabaikan aja. Gitu. Karena seharusnya SPT tahunannya nihil. Seperti itu. Karena memang udah ditanggung gitu kan ya. Berarti seperti itu ya cara pengisian SPT tahunan orang pribadi untuk tahun 2025 untuk pelaporan tahun pajak 2024. Tahun 2025 untuk pelaporan pajak 2024. Karena kita kan ngambilnya yang udah berlalu ya. Benar. Nah, untuk batas akhir pelaporan SPT-nya ini kapan? Kalau batas akhir pelaporan SPT, kalau bahasa peraturannya nih Mbak Icut, itu 3 bulan sejak tahun pajak berakhir. 3 bulan. Jadi sebenarnya kalau tahun pajak di Indonesia itu pada umumnya wajib pajak itu menggunakan masa Januari sampai Desember kan. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan 3 bulan setelah Desember berarti 31 Maret. Untuk wajib pajak orang pribadi paling terakhir melaporkan pajaknya di 31 Maret. Jadi masih ada waktu ya Mbak Icut ya. Masih banyak waktunya ini. Masih banyak waktunya, mumpung masih banyak waktunya, ada 1,5 bulan lagi ya. Silakan laporkan secepat mungkin gitu ya. Sebelum ramai ya. Sebelum jaringan rusak ya. Oke, kita bakal baca pertanyaan dari netizen nih. Ternyata netizen masyarakat Riau ini antusias juga dengan pembahasan kita hari ini ya. Apakah apa ini ya? Nah, gimana nih dengan pekerja, teman-teman yang pekerjanya tuh
gimana sih nih? Nah, gimana dengan pekerja yang kayak seperti freelance atau dengan pelaporan pajaknya, apakah setiap penerimaan honor atau salary, apakah wajib melapor yang belum dipotong ataukah yang sudah terpotong harus minta bukti pajak? Nah, ini dia kalau untuk teman-teman yang freelance ini ya Mbak Icut ya, dia itu sebenarnya pemberi kerja itu wajib memberikan bukti potong. Nah, bukti potongnya kepada pegawai ini gitu ya, pegawai yang freelance ini. Jadi nanti untuk pelaporan SPT tahunannya yaitu berdasarkan bukti potong yang udah dikasih itu. Bukti potong iya. Silakan dimintakan bukti potongnya ke pemberi kerjanya Mbak Icut agar nanti bukti potong itulah yang akan menjadi dasar nanti perhitungan di SPT tahunan nanti netizen yang freelance ini ya. Oke, kan banyak sekali itu ya. Iya. Terkadang lupa nih teman-teman yang pekerjanya tuh sampingan seperti itu, lupa nih dengan pelaporan pajaknya gitu. Padahal itu masuk ya. Iya, itu masuk juga. Iya, itu masuk. Jadi perusahaan tempat ia bekerja wajib memberikan bukti potong. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Apa perbedaannya dari self assessment dengan office assessment terkait pemotongan pajak nih, Mbak? Sebenarnya gini, untuk self assessment dan official assessment ini kan self assessment itu kita sendiri sebagai wajib pajak yang melakukan pendaftaran, menghitung, membayar, melapor itu kita sendiri sebagai wajib pajak, Mbak Icut. Jadi kita menghitung, kita yang tahu penghasilan kita hitung gitu, kita hitung pajaknya berapa, terus kita bayarkan sendiri gitu ya. Tapi kalau official assessment itu udah lama banget, udah dulu banget ya, itu sistem perpajakan di Indonesia memang dulu pernah menganut official assessment ini. Itu wajib pajak menyetorkan misalnya, ini loh penghasilan saya. Nah, petugas pajak itu tugasnya menghitungkan pajaknya. Jadi petugas pajak yang menghitungkan pajaknya kalau official assessment. Tapi kalau untuk sekarang ini di Indonesia sudah menganut sistem self assessment. Jadi kita percayakan semuanya kepada wajib pajak karena mereka yang tahu sendiri gitu ya berapa penghasilannya. Oke, seperti itu. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih, misalnya nih pekerja karyawan kan kalau misalnya pemotongan pajak itu udah dari kantor, kenapa karyawannya harus tetap melaporkan sendiri? Nah, itulah dia kan tadi yang ke awal lagi kita nih ngomongnya Mbak Icut, itu adalah sebuah sarana bagi wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan gitu ya, karena DJP pun perlu mengawasi gitu apakah memang benar gitu yang dipotong itu sekian gitu, dan laporannya apakah emang sesuai, apakah match gitu dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri gitu, sebagai pengawasan bagi DJP juga gitu Mbak Icut. Nah gitu loh Sobat Kominfo. Nah mungkin Mbak Melza ada tambahan nih untuk Sobat Kominfo di rumah nih, karena waktu kita sudah semakin menipis ya. Sudah di ujung ya. Di ujung ya. Kita kasihkan begitu. Dia mikir nih, belum lapor pajak yang mana ya? Iya, mungkin paling kepada Sobat Kominfo semuanya buruan ya laporkan pajaknya, karena ini udah mendekati bulan Maret, mumpung masih bulan Februari, mungkin masih ini ya, lotnya masih belum terlalu banyak. Silakan laporkan SPT tahunannya segera, paling lambat 31 Maret, jangan lupa. Nanti kalau kalau misalkan ada permasalahan atau misalnya ada yang perlu ditanyakan, ada kendala, bisa menghubungi kami di kantor wilayah DJP Riau. Gitu aja sih mungkin Mbak Icut. Oke, terima kasih loh Mbak Melza. Jadi gimana Sobat Kominfo, apakah sudah siap untuk melaporkan pajakmu sekarang sampai bulan 31 Maret. Satu lagi Mbak Icut, pantun penutup. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Aduh. Jangan lupa lapor ya Le. Iya benar-benar ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa lapor ya Le. Oke, ada juga nih ubur-ubur ikan lele. Aduh. Nonton podcast Kominfo terus ya Le. Iya. Oke, Sobat Kominfo, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini, dan jangan lupa lapor SPT. Nah, oke, terima kasih Mbak Melza Nova sudah mau main ke podcast Kominfo. Sama-sama, terima kasih. Semoga berikutnya kita bisa berbincang lagi di sini. Oke, untuk Sobat Kominfo jangan lupa saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Icut dan tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, terima kasih. Semoga berikutnya kita bisa berbincang lagi di sini. Oke, untuk Sobat Kominfo jangan lupa saksikan terus
podcast Diskominfotik Provinsi Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Icut dan tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.